Sebelum ke kontennya, jangan lupa ya guys, klik subscribe dan lonceng notifikasinya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan, alangkah baiknya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama Rizky Andika Kusmara, kelas IFA 18C, NIM 18416 255 2011 78. Saya kuliah di Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas video presentasi materi yang berjudul tentang memori. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini ada memori. Next, pengertian memori. Memori atau disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara karena data hanya akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Jadi, ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di memori akan hilang. Oleh karena itulah, sebelum Anda mematikan komputer, simpanlah semua data Anda ke dalam media penyimpanan permanen dalam kurung tetap. Di media penyimpanan berbasis disk seperti hard disk dan floppy disk. Next, selanjutnya ada di bawah ini beberapa jenis memori fisik atau internal. Satu ada RAM, dalam kurung random access memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data akan juga terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. 2. ROM atau read-only memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalam dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program ataupun data. Pada komputer, ROM umumnya disebut sebagai BIOS atau Basic Input atau Output System atau ROM BIOS. 3 ada SRAM. SRAM dalam kurung Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Berbeda dengan DRAM yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Artinya SRAM lebih mahal dan lebih cepat dibandingkan DRAM. Oke, selanjutnya 4. DRAM atau Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalam tidak hilang. DRAM ini lebih lambat
dari si RAM atau Static Random Access Memory. 5 ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah jenis DRAM atau memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system, di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Oke, selanjutnya ada fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU dalam kurung arithmetic and logic unit untuk diproses lebih lanjut. Menyimpan daya hasil prosesan ALU atau arithmetic and logic unit sebelum dikirim ke peranti keluaran. Menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Selanjutnya ada karakteristik memori. 1. Lokasi memori. Memori internal yang sering disebut sebagai memori fisik, primer, dan utama terletak di dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Nah, memori internal sendiri biasanya menggunakan media RAM. 2. Kapasitas memori. Biasanya kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte, dalam kurung 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word pada umumnya adalah 8, 16, dan 32. 3. Satuan transfer. Apa itu satuan transfer? Satuan transfer itu sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Nah, untuk memori internal atau memori utama, satuan transfer adalah jumlah byte yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Oke, selanjutnya 4. Metode akses memori. Sequential access. Memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut sebagai record. Akses pada memori dibuat ke dalam bentuk urutan linear yang spesifik atau jelas. Untuk memisahkan record yang ada dan membantu proses pencarian, maka digunakan informasi pengalamatan. Mekanisme baca atau tulis, search, read, atau write mekanisme digunakan secara bersama-sama dengan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan record. Sangat beragamnya waktu akses record. Contoh dari sequential access adalah akses pada pita magnetik. Oke, selanjutnya ada cara kerja memori. Memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi. Informasi di dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Data di dalam memori dapat menjadi suatu perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan di dalam memori sebagai angka biner. Nah, informasi yang masih belum berbentuk biner nantinya akan di-encoded atau diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan memecahkannya menjadi urutan angka. Instruksi pemecahan informasi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan suara, gambar, video,
dan beragam informasi lainnya. Nah, informasi yang disimpan dalam satu sel itulah yang disebut sebagai byte. Memori bisa ditulis dan dihapus berulang kali sesuai dengan penggunaannya. Oke, next. Oke, sekian tugas presentasi video dari saya. Jika ada kekurangan kata, baik presentasi saya kurang maksimal, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.